Wujudkan perdamaian dunia, dukung Presiden Jokowi gaungkan nilai Pancasila saat KTT G20. Indonesia bakal menghelat KTT G20 di Bali dalam beberapa hari ke depan. Sebagai presidensi G20, Indonesia memang menjadi sorotan dunia. Banyak negara berharap helatan KTT G20 dapat memberi aura perdamaian ke seluruh dunia. Harapan itu sangat masuk akal. Pertama, selama ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dikenal sebagai bridge builder. Misi mulia itu terus diperjuangkan oleh Indonesia bahkan jadi bagian hal penting yang dibicarakan di dalam momen KTT G20. Sebab itu, optimisme dan kepercayaan dari negara-negara dunia dan G20 Indonesia begitu besar. Banyak pihak menilai, bahwa di momen KTT presidensi G20 ini, merupakan momentum yang ideal untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada dunia. Sebab Indonesia memiliki hak untuk menentukan tema dan agenda konferensi. Dan Presiden Jokowi mampu membaca hal ini dengan mendesakkan agenda perdamaian dunia sebagai salah satu prioritas untuk dibicarakan. Kedua, rekam jejak Indonesia mendorong perdamaian dunia tidak diragukan lagi. Kiprahnya tidak hanya menonjol di forum besar internasional, melainkan juga bertindak cepat membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, misal yang dilakukan Jokowi menengahi konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, ada banyak modal lain yang dimiliki Indonesia di bawah Presiden Jokowi dalam menjadi motor perdamaian dan menjadi sorotan dunia. Pertama, ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan hal yang mendarah daging di dalam mentalitas budaya dan praktik hidup masyarakat Indonesia. Dalam forum agama G20 dalam upaya mendorong peran agama, Presiden Jokowi menunjukkan lewat pengalaman nyata, bahwa Pancasila itu benar-benar mampu menjadi perekat solidaritas nasional. Pancasila memiliki kelebihan yang kuat sebagai sebuah model koeksistensi kehidupan bersamaan, di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai suatu dasar negara dan nilai moral yang hidup di masyarakat mampu berkontribusi positif untuk situasi Indonesia. Indikator keberfungsian dari nilai-nilai Pancasila itu terlihat dari beberapa indikator, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Semangat Pancasila itu terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang merakyat, program yang berpihak pada geliat UMKM, pemerataan infrastruktur berpijak pada semangat keadilan yang merata. Alhasil, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah bertumbuh bersama dan mengurangi kecemburuan sosial. Indikator keberfungsian Pancasila juga terlihat dari semangatnya yang relatif berhasil mencegah polarisasi sosial, dan kekerasan akibat politik dibandingkan negara lain. Padahal Indonesia adalah negara besar, majemuk dengan berbagai identitas, yang sejatinya sangat mudah terjebak dalam keterancaman kesatuan. Tapi kenyataannya, Pancasila dengan segala nilai moderatisme mampu mencegah letupan-letupan konflik itu. Kalaupun ada, tapi setidaknya dapat segera dicegah. Sebab kesadaran masyarakat untuk memperkuat rasa persaudaraan jauh lebih kuat, dibanding konflik kepentingan politik. Selain itu, semangat moderatisme yang dipancarkan Pancasila juga terasa sekali dalam sikap saling menghormati di antara para pemeluk agama di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia memiliki nilai lebih dalam diri Pancasila. Kita berharap KTT G20 di bawah pimpinan Indonesia tahun ini benar-benar mampu menghadirkan hal-hal solutif bagi dunia internasional.